Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore Ibu. Gimana nih kabar hari ini? Masih pada semangat nggak? Biasanya kan kalau sore-sore nih biasanya udah pada ngantuk, mulai pada udah nggak fokus belajarnya. Masih pada semangat nggak mengikuti pelajaran hari ini? Masih semangat. Nah, mungkin sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Indira Roda Salsadita. Mungkin kalian bisa memanggil Ibu Dira saja. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, boleh dipimpin oleh ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai mata pelajaran hari ini, boleh Ibu absen terlebih dahulu? Boleh Ibu. Tapi kalau misalkan Ibu absen, kalian harus menggambarkan suasana hati kalian ya. Misalkan contoh dulu, Tiara, hadir Bu, suasana hati saya lagi senang gitu ya. Oke. Tapi setiap orangnya harus beda-beda ya, nggak boleh ngikutin teman masing-masing ya. Kan kata-kata positif kalian kan pasti beda-beda. Misalkan Nadia senang, Tiara bahagia, nah Eviva misalkan lagi sedih kayak gitu. Oke. Boleh? Boleh Ibu. Nadia Lagi galau Bu. hadir Ibu. Hadir Ibu lagi galau. Tiara Alivia, Hadir Ibu lagi bahagia. Eviva, Hadir Ibu excited. Asrina, Hadir Ibu lagi sedih kecil. Gaji. Hadir Ibu lagi sedih besar. Waduh, lagi sedih kenapa tuh? Biasa Bu. Aduh. Udah sore-sore ya, pasti kayak udah mumet gitu ya. Arika, Hadir Ibu, saya sedang merasa dikit. Natasha, Hadir Ibu sedang tegang. Balkis. Hadir Ibu saya lagi pegel-pegel. Waduh, kenapa tuh habis jalan kaki dari bawah ke atas? Boleh selanjutnya Sanata, Hadir Ibu lagi kenyang. kekenyangan ya. Boleh yang terakhir Dana. Hadir Ibu saya lagi senang besar. Sudah besar. Alhamdulillah semuanya berarti hadir ya, atau masih ada yang belum masuk hari ini? Ada yang belum masuk Bu. Kenapa tuh yang satunya? Kesiangan. Di perjalanan. Mungkin bisa sambil di chat ya, bisa biar mempercepat. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan terkait isu pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab perubahan lingkungan meliputi faktor alam dan faktor manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada gambar. Mungkin kalian bisa lihat terlebih dahulu nih. Apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di depan? Kalau ada yang berani meluarkan pendapatnya, boleh acungan tangan terlebih dahulu. Tapi kalian harus perhatiin dulu baik-baik. Apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Saya Bu. Boleh Nadia. Di gambar yang kiri di sebelah kanan yang kiri itu menggambarkan bumi yang di sebelah kiri itu masih subur, masih hijau, masih sehat, sedangkan kalau yang di bumi sebelah kanannya itu sudah rusak Bu, terkena polusi, itu banyak asap-asap. Nah gambar yang kanan juga sama, itu menggambarkan di mana itu hutan, yang kanan itu hutannya masih subur, masih subur, segar gitu. Yang kiri itu sudah dibikin pembangunan, di situ ada pabrik Bu. Ya betul. Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapatnya lagi, satu orang lagi. Kalau belum ada, Ibu tunjuk nih. Mungkin dari barisan belakang ada yang mau mengajukan. Nggak apa-apa, semampu kalian aja. Kayak apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Boleh. Kalau menurut saya, kalau yang di sebelah kiri tadi itu mungkin perbedaannya dari adanya pembangunan sehingga menyebabkan banyaknya perubahan dari bumi yang mulai awalnya itu banyak tumbuhan-tumbuhan, terus digantikan dengan bangunan-bangunan. Jadi menyebabkan polusi-polusi yang merusak bumi. Terus sama dengan yang sebelahnya juga itu disebabkan karena adanya juga pembangunan dari kayak pabrik-pabrikan kayak gitu, jadi merusak alam.
Ya, benar penjelasan tadi dari Nadia sama Arika ya. Jadi ini tuh gambar sebelum dan sesudah terjadinya perubahan lingkungan. Kalian bisa lihat kan di sebelah kiri hutannya masih asri, pepohonannya masih banyak, sedangkan yang di sebelah kanan itu sudah banyak pemukiman penduduk, sudah banyak gedung-gedung tinggi. Jadi kayak polusi udaranya pun semakin banyak gitu. Kalau misalkan udah hutannya ditebang-tebangin terus berubah alih fungsi jadi pemukiman penduduk sama gedung-gedung tinggi dan pabrik-pabrik seperti itu. Jadi hari ini tahu ya kita mau membahas apa? Apa? Mau membahas apa? Perubahan lingkungan. Iya, betul. Nah, sama nih kayak gambar yang di depan. Jadi gambar ini tuh merupakan hutan Kalimantan. Sedangkan yang di sini udah ditebang habis. Kenapa sih hutan Kalimantan ini bisa sampai habis hutannya seperti ini? Jadi hutan Kalimantan ini tuh mengalami deforestasi. Mungkin ada yang tahu apa arti deforestasi? Saya Bu. Mungkin Natasha dulu ya. Deforestasi itu penggundulan hutan Bu, jadi hutannya udah nggak ada. Ya betul, jadi deforestasi itu tuh pengurangan atau hilangnya tutupan hutan. Jadi dia tuh tutupan hutannya hilang secara permanen. Kenapa sih deforestasi itu bisa terjadi? Jadi kalau deforestasi itu bisa terjadi, bisa karena penebangan liar, bisa karena kebakaran hutan, bisa karena perubahan alih fungsi dari hutan menjadi pemukiman penduduk, bisa dari hutan menjadi pabrik, jadi gedung-gedung tinggi seperti itu. Nah, hutan Kalimantan ini kan paru dunia ya, yang pastinya kan oksigen yang kita hirup ini kan pasti berasal dari hutan-hutan seperti ini kan. Nah, hutan Kalimantan ini mengalami deforestasinya kenapa? Dia sudah habis 7 hektar untuk deforestasi. Jadi perubahan alih fungsi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Ya, silakan. Iya. Gitu. Jadi hutan Kalimantan tuh sudah habis sebanyak 7 hektar. Dari 40,7 hektar sudah habis sebanyak 7 hektar. Mungkin kalian bisa bayangkan kan, gimana sih apa yang kita hirup pasti kan udah berubah kan, polusi, pencemaran seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bisa nggak menyebutkan apa sih arti dari lingkungan atau lingkungan hidup? Ada yang berani mengajukan lagi pendapat? Semampu kalian aja, nggak apa-apa pakai kata-kata kalian sendiri. Lingkungan tuh apa sih? Mau jawab. Boleh Nadia lagi. Lingkungan itu adalah suatu tempat makhluk hidup Bu. Jadi tempat makhluk hidup akan melangsungkan kehidupannya di lingkungan itu. Ya betul. Mungkin ada yang mau mengeluarkan pendapat lagi? Masih belum ada? Mungkin masih pada malu-malu ya. Jadi lingkungan itu merupakan segala, jadi singkatnya gini, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di lingkungan kita atau sekitar kita dan dapat mempengaruhi kehidupan kita juga, baik makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk tak hidupnya seperti sungai, danau, laut kayak gitu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup ini merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keseimbangan lingkungan. Kenapa sih Bu kita membahas keseimbangan lingkungan? Jadi lingkungan itu tuh sama seperti manusia. Kalau misalkan kita mau tetap sehat, kita harus apa? Makan makanan yang bergizi, yang sehat. Minum air yang Banyak. tidur yang Cukup. olahraga yang ya betul. Nah, manusia kan kalau mau tetap sehat harus menjaga pola hidupnya kan. Nah, sama seperti lingkungan. Lingkungan juga kalau mau tetap seimbang, kalau mau tetap terhindar dari tekanan, mau dari tekanan alam seperti bencana maupun tekanan dari manusia kayak penebangan liar. Nah, lingkungan juga sama. Lingkungan harus mempunyai 2 daya di dalamnya. Namanya daya lenting dan daya dukung lingkungan. Jadi apa bedanya sih Bu daya lenting sama daya dukung lingkungan? Jadi kalau daya lenting itu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali setelah mengalami kerusakan. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan ada hutan yang dibakar sama manusia. Contohnya buat
Daya dukung lingkungan itu merupakan kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya kayak sungai. Sungai kan bisa memenuhi kebutuhan kita ya, kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, kebutuhan tumbuhan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perubahan lingkungan. Kenapa sih dari tadi keseimbangan langsung ke perubahan lingkungan? Jadi kalau misalkan kayak tadi manusia, kalau misalkan kita nggak jaga pola hidup kita bisa apa? Sakit. Nah, bisa sakit kan? Sama kayak lingkungan. Lingkungan juga kalau terus-terusan diberikan tekanan dari bencana maupun dari alam maupun dari manusianya, sama lingkungan juga bisa mengalami perubahan. Perubahannya itu disebabkan oleh apa? Oleh dua faktor, yaitu faktor alam sama faktor manusia. Jadi kalau faktor alamnya itu seperti apa coba contohnya? Bencana alam. Iya, bencana alamnya kayak Tsunami, tanah gempa, longsor, gempa, tsunami, iya betul. Kalau faktor manusia kayak apa? Yang tadi udah disebutin. penebangan, Penebangan, kebakaran, iya betul. Nah iya betul sekali kayak gitu ya faktor alam sama faktor manusianya. Nah di sini mungkin ada contoh faktor alam penyebab perubahan lingkungan. Bisa nggak ada satu orang aja yang menyebutkan dari gambar tersebut? Kayak misalkan gambar 1 banjir, gambar 2 tanah longsor seperti itu. Ada yang mau? Boleh Arika lagi. Kalau yang dari sebelah kiri, Yang atas ya. yang atas sebelah kiri itu gunung meletus, erupsi. Terus kalau yang tengahnya yang kedua itu tanah longsor. Kalau yang ketiga itu banjir. Kalau yang keempat dari bawah di bawah gunung. Yang terakhir kekeringan. Iya betul sekali. Nah selanjutnya ada lagi nih gambar faktor manusia penyebab perubahan lingkungan. Coba selain Arika sama Nadia ya, boleh yang lainnya? Boleh Tiara? Nah, yang pertama itu ada kebakaran hutan. Yang kedua pembangunan sebagai pabrik itu. Iya betul. Kemudian yang ketiga itu ada penebangan pohon secara liar. Yang terakhir itu ada peralihan fungsi menjadi pemukiman. Iya betul. Mungkin ada pendapat lain, benar nggak kata Tiara tadi? Betul ya, udah betul. Nah, selanjutnya ada macam-macam polutan atau bahan pencemar. Jadi, bahan pencemar atau macam-macam polutan ini tuh dibagi jadi 3 jenis. Apa aja? Ada fisik, kimia, sama biologi. Apa sih Bu bedanya? Jadi kalau yang pertama nih kita pelajarin tentang fisik dulu ya. Fisik itu kenapa sih disebut fisik? Karena fisiknya itu bisa mencemari lingkungan. Kenapa? Karena dia sulit terurai secara alami. Contohnya apa coba yang di elemen? Plastik. Coba jawabnya satu-satu dong, diacungkan tangannya. Siapa yang berani? Eviva boleh. Yang gambar sebelah kiri itu ada botol plastik, betul. terus ada botol kaca belingnya Iya, itu, terus betul. sedotan plastik, Iya. terus kantong belanja plastik sama minuman kaleng, bekas Nah minuman iya kaleng. betul. Nah gambar-gambar tersebut kan sulit kan terurai secara alami. Nah makanya dia disebutnya berbentuk fisik. Nah selanjutnya kita bahas yang bentuknya seperti kimia. Seperti namanya aja pasti berasal dari senyawa kimia. Contohnya apa? Contohnya pestisida yang biasa suka dipakai sama petani-petani buat memberantas hama. Nah itu sebenarnya tuh berefek juga kepada manusia kalau secara terus-menerus menghirup. Kalau misalkan petaninya memakai secara berlebihan seperti itu. Nah yang terakhir ada berbentuk biologi. Jadi kalau bentuknya biologi itu tuh berbentuk makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang tahu? Berbentuk biologi. Bentuknya makhluk hidup nih. Nah iya betul, bentuknya seperti bakteri, berbentuk seperti virus. Jadi kalau misalkan bakteri atau virus nempel ke suatu makanan sama air kalian, apa yang bisa kalian bayangkan? Kalian sakit perut, terus? Iya bisa kan kayak gitu. Jadi berefeknya juga kepada manusia. Makanya disebutnya bahan pencemar sama polutan tuh seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Kenapa Bu dari bahan pencemar ke pencemaran lingkungan? Karena polutan itu salah satu penyebab atau bahan utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi mungkin ada yang bisa jelasin apa itu pencemaran lingkungan? Ayo. Apa ya pencemaran lingkungan itu? Boleh yang tadi udah jawab bergantian, yang kayaknya yang belakang nih kayaknya masih pada malu-malu ya. Ayo. Boleh.
Jadi menurut saya pencemaran lingkungan itu lingkungannya udah nggak asri lagi Bu, kayak dulu misalkan udah tanahnya tercemar, terus airnya juga tercemar dan udaranya tercemar sama kayak karbon dioksida kayak gitu Bu. Iya betul, mungkin pendapatnya Natasha betul ya. Nih, jadi pencemaran itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia. Contohnya kegiatan manusia yang tadi sudah disebutkan apa aja? Yang nyebabin pencemaran? Buang sampah sembarangan. Coba deh Ibu mau satu orang jawab satu-satu. Beda-beda ya tapi ya. Coba tadi dari Gazi dulu, tadi Gazi udah. Tadi ya dari Gazi dulu ya, coba dari Gazi. Bebas ya apa aja, pokoknya pencemaran apa aja. Coba dari situ dulu ya. Buang sampah sembarangan udah. buang limbah medis sembarangan Bu. Betul. Penebangan pohon juga Kenapa? buat pencemaran lingkungan. Iya. Apa tadi? Buat pencemaran. Iya, dibuang ke limbah gitu kan? Boleh Tiara? Lagi ya. Ayo jangan pada mulai searching ya. Singkat-singkat aja nggak apa-apa. Misalkan limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Boleh, betul. Asap kendaraan motor. Iya betul, tuh dari tadi nih mau lanjut merokok. Boleh ke belakang Arika. Tadi apa tuh? Merokok. Merokok. Saya asap kendaraan mobil. Wah, coba selain itu, selain asap kendaraan, Ada asap pabrik. asap pabrik, Deforestasi. Lembah. Tadi limbah udah, tadi udah limbah udah. Kalau banjir? Penyebab manusia ya? penyebab pencemarannya kayak ulah manusia sama alamnya tuh apa aja gitu. Apa ya? Apa lagi ya? Taruh dulu sabar ya. Kotoran manusia, Yang hewan dibuang. sembarangan Ya. ya. Terus? Sana. Pembangkit listriknya gimana tuh? Pembangkit listriknya gimana tuh? Dibuang sembarangan. Kegiatan industri aja. Kegiatan Contohnya apa kegiatan industrinya? Pabrik. Tadi sudah disebutkan limbah pabrik. Apalagi ya? Ayo, sabar ya Indana, sabar ya. Ayo teman-temannya mungkin bisa bantuin. Limbah pabrik udah ya? Udah tadi limbah pabrik udah. Pertambangan, limbah pertambangan. Iya, minyak bumi. Iya, boleh deh. Lanjut Indana yang terakhir. Yang liar itu kayak bakar sampah. Kan udah tadi. Tadi udah. Tadi sama Gaji udah disebutin tentang sampah. Coba yang lain masih banyak. Apa? Udah tadi. Deterjen kan dong guys. Iya. Wah, dia nggak nyimak Bu. Coba teman-temannya juga boleh ngebantuin Indana. Penggunaan plastik yang Belum. penggunaan plastik. Tadi udah deterjen udah disebutin Eva. Udah kamu nyerah aja. Penggunaan AC ya. Penggunaan AC-nya gimana tuh? Waduh. Air AC jadi buat air AC. AC-nya menghasilkan gas CFC Bu. Tuh udah dibantuin sama Natasha ya. Betul. Yang udah disebutin tadi. Nah, selanjutnya ada macam-macam pencemaran nih. Ada yang berani nyebutin lagi nggak? Apa sih ini dari elemen-elemen ini? Macam-macam pencemaran. Pasti kan udah kalian pelajari kan dari SD tuh. Apa sih macam-macam pencemaran itu? Bu, pencemaran udara. Mau Bu saya? Iya, boleh. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, Sama? pencemaran suara. Ya betul, jadi macam-macam pencemaran itu ada 4 ya, macam pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sama pencemaran suara. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ini ada pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini tuh diklasifikasikan jadi 2 jenis. Apa aja? Yang pertama ada pencemaran udara primer sama pencemaran udara sekunder. Apa sih Bu bedanya? Jadi kalau pencemaran udara primer ini tuh dia ditimbulkan langsung dari sumber pencemarannya langsung. Contohnya apa? Contohnya kayak asap kendaraan bermotor atau bermobil. Itu kan kita hidup secara langsung kan. Nah itu namanya pencemaran udara primer itu.
Nah, yang kedua itu ada pencemaran udara sekunder. Kalau pencemaran udara sekunder itu dia terbentuk dari reaksi pencemaran udara primer di atmosfer. Contohnya apa? Kayak gabungan antara sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air yang menghasilkan asid sulfurik gitu. Yang selanjutnya ada, tadi sudah disebutkan apa? Pencemaran air. Pencemaran air. Jadi pencemaran air ini mungkin ada yang berani lagi pengertiannya apa nih pencemaran air? Ayo, pencemaran air apa sih? Apa bedanya tadi udara terus sekarang ke air? Berarti pencemarannya di air. Tunjuk tangan dulu baru jawab. Tadi kalau pencemaran udara itu kan pencemarannya dari udara gitu, secara langsung bisa menghirup gitu. Kalau air, pencemarannya yang ada di air seperti pembuangan sampah sembarangan yang ada di air, pembuangan limbah di air, seperti itu. Iya, betul banget. Jadi pencemaran air ini yang tadi sudah disebutkan Nadia, itu adalah suatu perubahan keadaan di mana berubahnya tempat penampungan air kayak sungai, danau, laut karena masuknya organisme atau zat tertentu yang bisa kualitas airnya tuh jadi menurun gitu, jadi nggak bersih. Contohnya kayak kalian bisa ngeliat kan itu air sungainya jadi apa? Jadi berbusa, jadi nggak jernih, jadi kotor ya kan. Nah, jadi penyebab pencemaran air ini ada beberapa nih. Yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan yang tadi sudah disebutkan sama Asrina sama Eviva ya. Itu kan sungainya jadi nggak jernih, danaunya jadi nggak jernih gitu kan. Yang kedua, ada pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai seperti air cucian. Misalkan ada tuh kadang kalau misalkan masih di pedesaan kan masih nyucinya masih di pinggir sungai, di pinggir danau, itu sebenarnya membuat air sungainya tuh jadi nggak bersih gitu, jadi tercemar. Sama air kamar mandi yang biasanya jadi salurannya itu langsung nyambung ke sungai atau langsung ke danau gitu. Yang terakhir ada pembuangan limbah rumah sakit dan limbah peternakan ke sungai. Nah, yang selanjutnya ada pencemaran tanah. Ada yang bisa menyebutkan lagi pengertian dari pencemaran tanah ini apa sih? Ada yang mungkin Nadia sama tadi siapa ya? Natasha ya? Iya, sama Tiara nih. Selain itu ada mungkin sama Arika nih, yang di belakang nih, yang di pojok-pojok nih. Ayo, saya jawab pencemaran tanah apa sih? Mungkin yang kayak kalian bayangin aja gitu, pencemaran tanah. Tanahnya tercemar kah? Atau tanahnya jadi rusak, tanahnya jadi gundul atau gimana tuh? Ya, mungkin saya mau jawab, Ibu. Boleh, Viva. Jadi pencemaran tanah sendiri itu kondisi di mana bahan kimia bisa masuk ke dalam tanah. Bahan kimia kayak buatan manusia gitu ya bisa masuk ke dalam tanah. Bahan kimia itu kan ada mengandung zat-zat yang berbahaya gitu ya Bu. Jadi masuk ke dalam tanah itu mengubah lingkungan tanah alami menjadi tanah yang tercemar gitu Bu. Menurut pengertian saya seperti itu Bu. Ya betul, kata tadi pendapat dari Eviva. Jadi pencemaran tanah ini tuh sama sebenarnya kayak tadi air. Jadi keadaan di mana polutan itu masuk ke lingkungan tanah yang ngebuat kualitas tanahnya jadi menurun gitu. Nah, kalau pencemaran tanah ini dibagi menjadi 3 golongan. Apa bedanya? Jadi kalau yang pertama limbah domestik. Kalau limbah domestik itu berasal dari pemukiman penduduk. Terus kalau limbah industri itu limbah padat hasil buangan, bisa berupa padatan, bisa berupa lumpur, bisa berupa bubur yang berasal dari proses pengolahan kayak contoh pengolahan pabrik seperti itu. Yang terakhir ada limbah pertanian. Sama yang setelah tadi sudah dijelaskan juga, kalau limbah pertanian itu tuh biasanya dari petani-petani yang suka memakai pestisida secara berlebihan. Nah, itu sebenarnya berefek juga ke tumbuhannya sendiri atau organismenya sendiri bisa mati kalau berlebihan. Kayak kita deh suka menghirup zat kimia, lama-kelamaan kita jadi pusing, bisa sakit perut. Nah, sama seperti tumbuhan juga bisa kalau misalkan menghirup pestisida secara berlebihan juga berakibat buruk terhadap tanamannya sendiri. Nah, yang terakhir kita membahas tentang pencemaran suara. Jadi kalau pencemaran suara ini sendiri itu dibagi jadi 4 jenis. Apa aja? Yang pertama ada kebisingan impulsif. Jadi kalau kebisingan impulsif itu dia itu terjadinya secara mendadak dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan kita. Contohnya apa? Kayak suara petasan. Iya. Atau suara yang petasan kecil-kecil, kalian tahu kan yang dilempar itu termasuk kebisingan impulsif. Jadi kayak mengagetkan kita gitu.
Yang kedua ada kebisingan impulsif kontinu. Itu terjadinya tuh terus-menerus dan terpotong-potong. Contohnya itu kayak rumah tetangga kalian nih, misalkan suka ada tukang. Ya enggak? Palunya kan itu suka ketok. Itu kan secara terus-menerus mengganggu kita kan. Nah, itu termasuk impulsif kontinu. Yang ketiga ada kebisingan semi kontinu. Apa sih kalau semi kontinu itu? Itu hanya sekejap dan hilang-hilangan. Contohnya, ada nggak di sini yang rumahnya di dekat jalan raya atau di dekat jalan? Gimana tuh? Coba. Berisik lalu lalang motor, ngeng gitu kan. Suara pesawat tuh, ya kan? Nah, itu contoh dari kebisingan semi kontinu. Jadi dia suka hilang-hilangan, kayak suka muncul, suka hilang, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kebisingan kontinu, kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Ada nggak nih yang rumahnya di dekat pabrik-pabrik? Yang biasanya rumahnya di Cikarang tuh yang bunyi asap. Bukan yang kalau ini ya, beda ya. Kalau tukang telepon lewat itu bukan seperti itu ya. Kalau yang rumahnya dekat pabrik ada nggak tuh? Suaranya sangat mengganggu, Bu. Iya, kayak gimana tuh? Kayak suara pabrik ya, kayak wing gitu kan. Nah, itu kan terus menerus kan, nggak berhenti. Nah, itu termasuk kebisingan kontinu. Seperti itu. Nah, mungkin biasanya nih kalau udah sore-sore abis dengerin materi kan biasanya kalian udah pusing nih, udah bosen kan. Nah, kita mau ngadain kuis kecil-kecilan. Jadi siapa yang cepat mengacungkan tangan, dia yang jawab. Tapi dengan syarat saya harus selesai membaca pertanyaannya dulu, baru. Oke? Siap nggak nih? Siap. Pertanyaan pertama. Sungai Cempaka yang dulu jernih kini berubah warna menjadi kecoklatan dan berbau tidak sedap. Setelah diselidiki, diketahui bahwa limbah dari pabrik tekstil dan sampah rumah tangga dibuang langsung ke sungai tersebut. Banyak ikan mati dan warga mulai mengeluh gatal-gatal setelah menggunakan air sungai. Pertanyaannya, penyebab utama pencemaran Sungai Cempaka berdasarkan kasus di atas adalah sabar. Ibu hitung ya. Oh, dihitung. Turunin dulu. Turunin. 1, 2, 3. Boleh. Langsung aja. Jawabannya itu yang B, Bu, yang limbah pabrik tekstil dan sampah rumah tangga. Jawabannya benar atau enggak nih, teman-teman? Ada yang jawabannya beda? Kita lihat ya jawabannya. Benar. Nih, boleh nih. Terima kasih. Siap nggak sama pertanyaan nomor 2? Siap. Baca kasusnya terlebih dahulu ya. Kampung Tegal yang dulunya hijau dan sejuk kini berubah menjadi daerah yang panas dan sering mengalami banjir. Banyak sawah berubah menjadi perumahan dan pepohonan besar ditebang untuk jalan baru. Warga mengeluhkan berkurangnya kualitas udara dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pertanyaannya, apa dampak dari berkurangnya lahan hijau di Kampung Tegal? A. Menurunnya suhu udara. B. Bertambahnya sumber air bersih. C. Meningkatnya risiko banjir. D. Berkurangnya pembangunan jalan. Sabar dong. 1, 2, 3. Boleh Nadia. Gak ada kesempatan buat baca. Meningkatnya resiko banjir. Jawabannya benar nggak? Ada yang lain nggak? Sabar. Udah dikunci nih jawabannya. Ibu, ini tuh menurunnya apa ya? Aduh, udah resiko banjir aja, Bu. Udah tuh, Pak. Ya udah, kita kunci ya jawabannya C ya. Jawabannya benar. Nih hadiahnya ya, kecil-kecil ya buat Wanis. Pertanyaan nomor 3 nih, siap-siap. Siap gak? Lanjutin pertanyaan lagi nih. Siap, Bu. Coba lihat gambar ini. Itu termasuk pencemaran apa? Ayo. Udah siap? Oh, iya. Udah siap? 1. Sabar. 1, 2, 3. Sabar. Bu, jadi dapat belum? 1, 2, 3. Boleh. Pencemaran tanah. Bener gak? Betul.
Oke, dibaca lagi nih. Beberapa tahun terakhir di wilayah selatan sering terjadi longsor dan banjir bandang. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa selain karena hujan ekstrim akibat perubahan iklim global, hutan-hutan di pegunungan juga banyak dibabat untuk dijadikan kebun dan tambang batu. Penduduk di sekitar sungai mengalami kehilangan tempat tinggal, air minum tercemar lumpur, dan banyak lahan pertanian yang rusak. Pertanyaannya, faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan dalam kasus di atas adalah A. Penebangan hutan secara liar, B. Pembangunan kebun dan tambang, C. Hujan ekstrim akibat perubahan iklim, D. Penggundulan hutan untuk jalan. Ini gampang banget loh. Faktor alam. Oh iya. 1, 2, 3. Boleh Indana? Hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Betul nggak nih jawabannya? Salah. Betul. Yang tadi udah jawab kasih kesempatan temennya yang lain jawab ya. Mau masih ada lagi kuis nggak? Masih. Pertanyaan selanjutnya. Saat aku sehat, aku biru dan jernih. Tapi kalau manusia membuang limbah seenaknya, aku bisa berwarna hitam dan berbau. Aku ini apa? Yang tadi udah jawab dikasih kesempatan buat temennya ya. 1, 2, 3. Boleh yang di belakang. Sungai, air, danau, laut. Yang mana Bu? Jawabannya bener apa enggak nih teman-teman? Ya kan bisa banyak. Iya. Oh iya, betul. Sungai. Benar. Nih. Ada lagi nggak Bu? Ini kayaknya sisa 1 nomor lagi ya. Nih harus rebutan nih. Ayo. Mungkin nanti kalau yang nggak kedapetan bisa pas lagi ngerjain LKPD maju ke depan ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir dibaca. Aku sering melanda daerah gundul setelah hujan deras. Aku bisa membuat tanah bergerak dan menimbun rumah. Aku ini apa? Oke. Udah paham? Ya Ibu. Tadi yang belum jawab siapa nih? Biar Ibu Arika, Tiara, Eviva, Karina, Balki sama itu ya? Nata. Semoga benar. Ayo, udah siap? Tahu. Jangan saling ngasih jawaban nih. Nanti dapat permennya 3 dibagi satu-satu. Ayo 1, 2, 3. Eviva. Longsor. Betul. Nih jawabannya apa? Longsor. Oke baik, cukup tadi udah materi udah dijelasin sama kuis sedikit-sedikit ya. Selanjutnya boleh mengerjakan LKPD berkelompok. Berapa orang hari ini yang masuk? 11 Semua masuk. Bisa mungkin 4 bertiga. Oh, ini 3. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gak apa-apa ya yang bertiga ya. Gak apa-apa dong. Ada kesini. Duanya ke belakang. Nah, kasih Bu. Tim apa kita? Waktunya 5 menit, cukup nggak? 5 menit atau 10 menit? Kurang Ibu. 10. Siapa namanya? Namanya kelompok Tanah longsor. kelompok 2, kelompok banjir. Boleh tuh kelompoknya disertai tadi materi yang udah kita pelajarin apa? Sehat. Gak apa sehat aja. Bandingkan dulu gambar lain. Baca dulu petunjuk soalnya ya. Seimbang. Inilah gambar A. Karena pakai enggak? Iya. Iya karena apa? Kenapa bagaimana itu dikatakan seimbang tuh karena apa gitu? Belum pencemarannya lingkungannya belum tercemar. Tidak hanya seperti itu. Terus
Yang udah selesai duluan mungkin boleh nih maju ke depan buat dipresentasiin. Kita lama-lamain aja. Maco lu. Terus masih banyak, iya. Masih banyak tanaman subur hijaunya. Jelekan terus ya gua. Dah. Nih, kita bisa ke belakang. Pencemaran udara, dan Ayo apa? ini yang gambar satu. Udara dulu. Jelaskan dampaknya. Yang Bisa mengganggu pernapasan ya. gambar satu itu Mengganggu pernapasan. Jawabannya singkat-singkat aja kok yang kedua. Terus gambar dua airnya Ekosistem. oh iya Ekosistem air tercemar terganggu. ya Terganggu. atau terganggu. Nih Udah ini iya. Jawabannya singkat-singkat aja yang kedua. Baca dulu soalnya. Gambar ini menunjukkan kebakaran hutan. Kan itu penebangan liar. Nah, jadinya apa? Iya, dampaknya apa dari penebangan liar? Dapat menyebabkan longsor nggak sih? Tadi yang udah disebutkan jadi berkurangnya apa tuh? Yang kita hirup apa tuh? Hilang. Terus udah ya? Terus gambarnya menyesal serius mana dapat merasa kalau saya menjangan kehidupan warna air. Ayo nih kelompok 1 udah mulai selesai nih yang bertiga nih. Tanah. Air. Ini sungai ya. Ini kimia. Iya. Oh jenis. Tapi kan ini udara, air, tanah, tanah lah. Ini soalnya masih ada di belakang. Oh. Oh iya. Iya. Ini apa? Penggunaan kantong plastik. Ini fisik. Iya, plastik. Apakah sumber kendaraan? Jauh, soalnya masih ada di belakangnya itu, coba baca sampai habis. Jelek banget tulisannya. Tunggu yang lainnya dulu ya. Kelompok pertama nih mau maju buat presentasi. Air nggak sih? Air apa tanah? Dua-dua ya bu. Tambang. Sangat asam dapat mencemari aliran sungai serta tanah. Air dan tanah. Ih, kamu nggak boleh Darah. Enggak, yang tadi aku lihat doang. Ini apa kamu baca? Udah bu. Visi. Udah, tinggal kelompok yang ini ya. Sedang buru-buru. Siapa nih yang mau maju? Kita cepetan bu. Kita mau maju. Ibu, cepet-cepetan. Kita mau maju bu. Yang tadi kelompok ini dulu mau maju. Saya, Bu. Kita mau maju. Tapi kalau maju 2 kali boleh Bu dia. Boleh dua kelompok aja yang maju. Saya kita yang mau maju. Sabar ya yang ini dulu. Tunggu yang itu selesai dulu ya. Aduh kelompok sebelah. Gimana sih sebelah? Sebelah gimana sih? Masih banyak lagi. Kok ribut? Tidak kompak tuh kelompoknya. Iya gimana sih?
Ayo dibaca dulu pertanyaannya. Udah, semuanya udah ya berarti ya. Udah. Kelompok pertama dulu nih boleh maju. Ya. Yang lainnya dengerin dulu ya. Oke. Samain jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD kami. Kelompoknya itu terdiri dari saya, Rika. Saya Nadia. Saya Oktantia. Nama kelompoknya apa nih? Kelompok kita kelompok sehat. Nah, yang pertama dulu di sini. Soalnya. Kasih unjuk aja gambarnya. Kayak gini. Tadi kan ditanyaku bagaimana kedua gambar lahan pertanian di atas. Bagaimana pendapatmu mengenai kedua gambar tersebut? Gambar mana yang dikatakan lingkungan seimbang? Bagaimana lingkungan dapat dikatakan seimbang? Iya benar. Oh ya, bagaimana pendapatmu mengenai kedua gambar tersebut? Jadi pendapat kita dari kedua gambar tersebut itu menunjukkan adanya perbedaan dari lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi lingkungan yang ditandai lingkungan sehat itu gambar yang A. Kenapa? Karena lingkungannya itu belum tercemar, ditandai dengan hijaunya rumput yang berada di lingkungan tersebut. Ya, sedangkan gambar yang kedua ini sudah tercemar atau tidak seimbang, yaitu rumputnya sudah dialih fungsikan, udah digundulin gitu untuk menjadi pemukiman warga, bisa jadi seperti itu. Terus untuk yang soal kedua, ini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini merupakan jenis dari pencemaran udara. Terus gambar 2 ini pencemaran air. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya dari gambar 1 pencemaran udara itu udaranya menjadi kotor, terus polusi udara, oksigen juga bakalan terganggu. Terus kalau pencemaran air, airnya akan tercemar, terus ekosistem yang ada di air juga akan terganggu. Setuju nggak teman-teman sama soal yang pertama? Oke, selanjutnya ini kan ada beberapa gambar. Nah, yang gambar pertama itu langsung ke pertanyaan ya. Ini tuh bencana apa? Bencana alam apa sih? Ini tuh salah satu bencana kebakaran hutan. Yang kedua itu ada gambar hutan yang gundul yang udah deforestasi. Nah, pertanyaan itu apa konsekuensi utama dari tindakan yang digambar itu tuh bisa menyebabkan tanah longsor, terus oksigennya itu jadi terganggu dan bisa juga menyebabkan banjir. Yang ketiga itu ada gambar saluran air tapi airnya itu udah tercemar. Nah, ini tuh merupakan pencemaran apa? Nah, pencemaran air. Selanjutnya itu ada gedung-gedung tinggi di mana terlihat adanya polusi. Jadi ini salah satu pencemaran udara. Selanjutnya itu ada tumpukan sampah-sampah di atas tanah yang seperti yang di Bantar Gebang. Itu tuh salah satu pencemaran tanah. Selanjutnya ada apa ini? Kayak jenis banjir gitu ya. Iya, di air gitu. Terus kayak airnya tuh tercemar. Nah, itu salah satu pencemaran air. Masih ada. Gantian dong. Ya, gambar yang selanjutnya ini merupakan pertanyaannya bahan kantong plastik itu termasuk polutan apa? Polutan fisik. Terus kalau yang ini gambarnya itu pencemaran udara ini menyebabkan dari apa? Dari polusi udara yaitu asap kendaraan. Kalau ini tuh airnya udah tercemar gitu warna merah. Jadi pencemarannya itu air dan tanah karena mempengaruhi tanah juga. Terus yang di sini juga jenis pencemaran apa? Ini merupakan pencemaran udara karena asap dari pembakaran ini, terus dan tanah karena si plastik sampahnya ini tidak terurai gitu. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Boleh kelompok selanjutnya. Ini kelompok pertama. Hadiahnya. Sini maju dong.
Yang kelompok 2-nya mau maju juga nggak apa-apa. Tuh, ayo. Let's go. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Oke, baik. Jadi kami kelompok 2 Dari kelompok banjir. ya, kelompok banjir. Jadi kelompok kami ingin mepresentasikan hasil diskusi atau jawaban kami. Jawaban dari kelompok kami. Oke, jadi yang pertama itu yang ada 2 gambar, yang gambar A sama yang B. Ini gambar yang mana yang dikatakan lingkungan seimbang, terus kenapa bisa dikatakan seimbang? Itu yang gambar A. Dia dikatakan seimbang karena lingkungannya belum tercemar. Kalau dilihat di sini masih banyak tanaman hijaunya, terus udaranya juga masih segar. Terus udaranya iya masih segar, masih bersih dan masih bisa memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Terus kalau yang kedua di sini ada 2 gambar juga. Jenis pencemarannya yaitu gambar yang pertama itu pencemaran udara, terus kalau yang gambar yang kedua itu pencemaran air. Terus dampaknya apa? Kalau pada gambar pertama dampaknya ini dapat mengganggu sistem pernapasan makhluk hidup. Terus kalau gambar 2 pencemaran air ini dia dampaknya ekosistem airnya bisa tercemar atau terganggu. Terus air juga bisa menjadi kotor sehingga tidak dapat digunakan. Jawaban berikutnya di sini kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama seperti kelompok sebelumnya. Di sini yang pertama ini ada kebakaran hutan, terus yang kedua di sini hilangnya udara bersih, terus terjadinya tanah longsor atau erosi. Kemudian yang ketiga di sini ada pencemaran air. Kemudian yang keempat di sini ada pencemaran udara. Kelima di sini ada pencemaran tanah dan yang paling bawah ini pencemaran air. Selanjutnya ini ada dia masuk ke jenis bahan apa, itu fisik. Kemudian yang bawahnya ini berasal dari asap kendaraan bermobil. Kemudian bawahnya itu ada pencemaran air dan juga tanah, dan yang paling bawah, yang paling terakhir itu dari pencemaran udara. Baik, makasih untuk kelompok 2 ya sama para MS-nya. Ibu. Boleh balik. Hadiahnya nanti dulu ya. Mungkin ada kan tadi kita udah menyelesaikan materi, tadi udah kuis sedikit, terus LKPD juga. Mungkin ada yang mau kasih kesimpulan buat hari ini, materi hari ini. Oke, Bu. Boleh Tiara. Oke, jadi kesimpulannya tadi ya kita membahas tentang perubahan lingkungan, di mana itu merupakan perubahan alih fungsi lingkungan. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga pengertian lingkungan, di mana kayak merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, terus daya di mana ada makhluk hidupnya juga. Kemudian dijelaskan juga tentang keseimbangan lingkungan, di mana ada 2 daya, yaitu ada daya lenting dan juga daya dukung lingkungan. Kemudian disebutkan juga ada perubahan lingkungan, di mana itu dapat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Kemudian ada juga macam-macam polutan atau bahan pencemar seperti fisik, kimia, biologi. Kemudian ada juga macam-macam pencemarannya, ada udara, air, tanah, dan juga suara. Baik, makasih ya Tiara atas kesimpulan hari ini yang sudah kita pelajari. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Ibu.